Cek, cek. Cek, cek. Masuk mana? Sama, sama. Cek, satu, dua, tiga. Terus belakang itu tidak kemudian terus tidak memulai.
Tes, tes. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ketua Umum YLPI Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Nurman MSI beserta jajaran. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Haji Syaf Henry MSI. Yang kami hormati Direktur Direktorat Dakwah Islam Kampus Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra MSI, bersama dengan Sekretaris CDIK Universitas Islam Riau, Bapak Ari Antoni Putra SPD MA, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Biro, Ketua, dan Direktur di lingkungan Universitas Islam Riau, serta yang kami muliakan Al-Ustadz kita pada hari ini, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Nur Hadi Hussein LC MAG, dan juga Bapak Ibu dosen dan karyawan yang telah hadir secara online pada pagi hari ini. Dengan senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita hadir bersama dalam kegiatan kajian Islam rutin bulanan pimpinan dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Islam Riau. Selamat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan acara ini dapat kita laksanakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita awali dengan mendengarkan kajian Islam rutin bulanan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Nur Hadi Hussein LCMAG. Kepada Al-Ustadz kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta an min sama'il aqali kulla hijabi min sahabil jahili hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munqashifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Dan saya hormati dari jajaran rektor yang dihadiri oleh pembantu wakil rektor 1. Kemudian dari jajaran Direktorat Dakwah Islam Kampus DDIK UIR Antonani. dua Anton. Ya. Jadi ini nama-nama lain nih, Anton Nixon kan. Iya. Tapi biarlah namanya nama barat katanya, hatinya Mekah hati kan. Daripada namanya nama Mekah, nama Arab kan, tapi hatinya. Para pemirsa, para hadirin, hadirat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah kita bersyukur pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Untuk kesekian kalinya kita melanjutkan kajian-kajian akidah ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas Islam adalah suatu sistem. Bahkan sistem-sistem yang ada di dunia ini itu mengacu kepada sistem yang Allah buat. Sistem kenegaraan, sistem ekonomi, sistem politik. Ya. Cuman bedanya kadang-kadang manusia membuat sistem itu bertentangan dengan sistem yang Allah buat. Nanti dia akan celaka sendiri. Ya. Contohnya seperti sistem ekonomi. Allah sudah buat sistem ekonomi. Ekonomi kita misalnya mata uangnya emas perak. Ketika diganti dengan kertas bermasalah. Pas terbakar gudangnya, kertasnya terbakar tidak ada nilai. Kalau banknya terbakar emas, cetak lagi. Itu kita menengok nanti segala sistem-sistem itu. Cuman tidak akan mungkin kita bahas sekaligus. Pokoknya kita bertahap kita bahas. Apa sistem itu? Sistem itu adalah komponen-komponen yang terkait antara satu sama lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ada sistem, ada juga ekosistem yang membuat dia keterkaitan. Seperti ekosistem fotosintesis ya, antara matahari dengan bumi, matahari dengan makhluk-makhluk lain itu saling membutuhkan antara satu sama lain. Karena itu kita melihat sistem Islam. Nah, ini paling penting sekali apakah anak kita kaji tentang masalah sistem Islam. Suatu sistem itu akan berjalan kalau ada paling kurang 5. Itu paling kurang. Kalau tidak ada 5 hal ini, dia tidak menjadi suatu sistem dia. Terkait antara satu sama lain. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah
Hai orang beriman, masuklah ke dalam sistem Islam keseluruhan. Artinya apa? Satu ditinggalkan, dia tidak akan jalan. Ya. Contohnya seperti mekanik lah, sepeda motor kan, ya mobil. Bannya ada semuanya, mesin tidak ada, jalannya. Ya, mesin ada, ban ada, apanya ndak ada, bodinya ndak ada. Nggak mungkin mesin sama ban yang dibayar untuk apa gunanya. Ini kan suatu sistem namanya. Seperti kita juga, dari ujung rambut sampai ke ujung itu sistem. Jadi Allah membuat sistem, Masya Allah, hebat sekali. Ya. Islam sebagai suatu agama yang memiliki sistem. Mana yang harus kita masuk ke sistem itu? Sistem yang pertama kalau kita lihat di sini, tidak ditayangkan ya. Nah, dah dikirim. Dah dikirim yang pertama. Ya, karena sambil apa. Nah. Sistemnya itu sistem segitiga. Sistem anak segitiga. Yang pertama itu yang kita katakan sistem agama itu pertama Islam. Jadi beragama saja tidak termasuk Islam itu salah sistem. Kenapa? Allah tak nerimanya. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama kan satu sistem tadi. Siapa yang mencari sistem hidupnya selain sistem Islam, Allah tidak nerimanya. Kalau Allah tak nerima, siapa lagi yang mau nerimanya? Surga punya dia, neraka punya dia. Ini yang jadi pokok. Nah, mengapa orang mencari sistem selain Islam? Karena dia tidak tahu, dia dikira bapak punya surga kan? Nah, ya, dikiranya surga itu ada yang memiliki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masuk pada sistem Islam, agama Islam itu agama Allah. Jadi kalau masuk ke dalam sistem, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan hasil daripada sistem itu. Ini untuk yang pertama. Jadi ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Hadisnya hadis sahih bukan Muslim ya. Dalam syarah dalam hadis Arba'in Nawawi itu dijelaskan nanti. Inilah sistem ini. Jadi beragama saja tidak Islam berarti tidak termasuk sistem. Islam saja tak beriman tak jadi. Ya. Beriman saja tak beramal ibadah tak jadi juga kan. Amal ibadah kalau dia tidak berakhlak tak jadi juga. Nah, maka dalam itu kita tengok mengapa al-ihsan itu mengerucut ke atas. Ya, itu adalah kesimpulan daripada Islam dan imannya. Nah, jadi seperti itulah. Ya, jadi dari ihsan itu apa? Tidak akan ada ihsan tanpa Islam dan iman. Nah, itu pasti itu. Jadi kita begitu juga. Ada sistem penelitian deduktif, ada induktif kan? Ada yang kerucut ke atas, kerucut ke bawah. Ya. Maka Nabi mengatakan innama bu'astu liutammim makarimal akhlak. Nah, ya, untuk ihsan untuk akhlak itu sendiri. Kenapa? Karena ihsan, akhlak, takwa itu nanti capaiannya. Nah, kalau kita lihat nanti itu semua kebaikan ketakwa dia dulu. Ya, kenapa takwa? Karena bekal yang paling baik. Khair zadi takwa, batazawadu fa inna khair zadi takwa. Siapkan bekal yang baik. Takwa dari mana? Daripada ihsan akhlak. Dan ini dalam kajian lain dikatakan takwa itu hasil daripada amal soleh. Jadi kita akan bahas nanti
amanu, amilu, salihat. Itu yang 3. Nanti kan akan kita gambar. Nah, maka sistem yang pertama adalah al-manhaj atau kita katakan konsep. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini yang pertama adalah konsep. Nah, konsep. Konsep itu ide-ide yang ada di dalam Islam Iman Ihsan tadi. Ya, gagasannya, objeknya, prosesnya, dan cita-cita yang diinginkan. Berada di situ nanti. Kalau kita cita-cita mau jadi orang baik, melalui itu. Kalau cita-cita mau dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, harus melalui itu. Dan prosesnya harus proses itu. Kalau tidak mengikuti proses itu, berarti dia di luar sistem. Kalau di luar sistem, berarti dia tidak dapatkan ajrun. Tidak mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya seperti itu. Karena itu apa? Jangan keluar dari konsep. Itulah arti udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam secara totalitas. Tidak bisa setengah-setengah. Nah, orang kita kan banyak sekarang yang setengah-setengah. Lain berbaju tapi tidak bersarawat. Lain bersarawat tapi tidak berbaju. Itu kan tidak lengkap. Nah, inilah konsep Tayyumi Dzatullah. Ini hadis tentang masalah Nabi ditanya mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ya. Kemudian terakhir baru bertanya mal qiyamah, tentang masalah hari kiamat kan. Tapi yang pokok itu Islam, iman, ihsan. Itu satu kesatuan yang tak terpisah. Ya. Saya teringat ketika Arabi datang kepada Rasulullah SAW dalam surah Al-Fatah, salah satu atau dalam surah Qaf, tengoklah surah Qaf atau surah Al-Fatah. Arabi datang kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, amanna. Ketika dia mengatakan amanna, turunlah firman Allah pada Nabi SAW. Qul, Muhammad katakan kepada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Ya. Akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Artinya apa? Dia mengaku beriman, tetapi bukti keimanannya tak ada. Apa bukti keimanan? Ya ibadah. Ya, karena amal ibadah dengan iman itu kan satu paket. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Jadi satu paket dia. Orang beriman kepada Allah yang gaib dan dia mendirikan salat. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, walakin kulu aslamna, katakanlah kalian telah Islam, kalian belum beriman. Ini untuk menggambarkan saja sistem tadi. Ya, kalau dia Islam saja tidak terbawa iman. Tapi kalau iman saja berarti dia terbawa Islam. Itu pasti. Nah, konsep ini suatu gagasan cita-cita yang ingin dicapai, objek dasar yang dikaji. Nah, itu telah meliputi 3 hal, kan? Itu objek kajian Islam itu semuanya. Kemudian dalam objek itu yang konsep tadi itu itulah dia Islam, iman, ihsan. Itu yang pertama, sistem yang pertama itu harus dimiliki. Ya. Kalau tidak ada Islam, iman, ihsan semuanya tak ada. Kemudian kita perhatikan di sini ada di sini namanya manhaj. Setiap konsep itu ada metodenya, ada caranya. Ya. Dan berakidah bagaimana caranya. Itu namanya manhaj. Beribadah bagaimana caranya.
berakhlak bagaimana caranya. Saya menengok dalam kitab ini bagus kitabnya. Ya, Al-Aqad Islamiyah Syed Sabiq. Subhanallah. Digambarkan apa? Tidak ada agama sekompleks, selengkap agama Islam. Diatur dari besar sampai ke kecil. Contohnya apa? Contohnya kalau manusia mau nikah, diatur. Ya, laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki tak boleh. Aturan. Kemudian dalam segi hubungan, dah menikah dia nih, dalam hubungan diatur lagi. Nah, bagaimana diatur? Fatuhun fatu harsakum anasin. Cara cangkulnya pun diatur. Subhanallah, hebat sekali. Ya. Kemudian kalau dia makan diatur, cara makannya, ya, doa makannya. Tidak akan kita dapat di agama-agama lain selengkap itu. Setelah makannya ada doanya, ke WC-nya, kemananya. Sampai ketika dia punya anak, seperti apa anak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicita-citakan, ada juga caranya. Kan kita tahu manhatnya banyak sekali. Ya, tata cara. Kemudian kalau dia sakit, nih tata cara. Ibadah di waktu sakit, ibadah di waktu takut peperangan, diatur sedemikian mungkin. Nah, sampai kalau dia mati, siapa yang cabut nyawanya ditentukan. Kalau dia matinya baik, bagaimana cabut nyawanya? Wanazi'ati gharqa, wanasyitatin nasto. Subhanallah. Kalau dia jahat, bagaimana cara cabut nyawanya? Diatur. Kemudian setelah nyawanya diambil, kemana dibawa? Apa yang membawanya? Ya, kalau amalan yang baik, illiyin namanya. Di atas kan? Kalau aja amalannya buruk, sijin namanya. Kan ada sijin paling bawah sekali kan? Jadi diatur. Kemudian sebelum kiamat nanti ruh yang baik ini kemana dia? Diatur lagi. Ruh yang jahat itu kemana? Diatur lagi. Sampai nanti 2 terminal besar surga ke neraka itu bagaimana kondisi di dalam itu, apa fasilitas apa lengkap. Bukan ini saya ceritakan di berbagai pengajian. Iya juga saya tidak kepikir kita selama ini ya. Itulah sistem. Ya, sistem yang Allah Subhanahu wa taala lengkap. Segala bukan sistemnya, cara-cara, proses, prosedur untuk mengikuti itu lengkap. Jadi SOP yang paling lengkap itu dari Allah Subhanahu wa taala. SOP kan? Apa SOP itu? Standar operasional prosedur. Lengkap prosedurnya. Subhanallah. Yang mengikuti sistem itu, yang mengikuti prosedur itu, dia pasti hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tidak ada jawabannya lain. Itu pasti terjadi. Nah, sekarang kita tengok ada manhat. Nah, ini di antara manhatnya saja di sini. Ini masih banyak di sini. Pertama manhat akidiyah. Manhat akidiyah, tata cara dia berakidah diatur. Ya, salah satunya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Meyakini tidak boleh meyakini banyak Tuhan. Wa ilahukum ilahu wahid. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu kan diatur. Ya, diatur. Jadi cara dia bertuhan, cara dia berakidah, cara dia meyakini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara ibadah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ditentukan syarat rukunnya, ditentukan tata caranya, ditentukan waktunya. Itu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah tidak ditentukan syarat rukunnya, tidak ditentukan tata caranya, seperti wabil walidaini ihsana. Asal berbuat orang tua bagaimanapun caranya terserah. Tapi salat, puasa, zakat, haji itu ditentukan sebagai ibadah mahdhah. Itu kan tata cara namanya. Itu yang kita katakan manhaj itu.
Seperti mana salafi. Wah, kan ditentukan tata caranya kan harus begini, ini gitu kan. Iya, sebelum sholatnya. Ah, itu kan tata cara diatur kan. Harus ada bekasnya sini, hitamnya. Ya, kalau enggak nanti harus dan enggak dipotong kecilnya. Enggak, kalau enggak nampak nanti ya manfaatnya gitu. Tajam. Katanya manfaat ijal tuh katanya. Manfaat jaleh kan itu. Jadi ini kita bicara kadang-kadang orang enggak tahu manfaat cara. Jadi kita tahu Syiah, karena manhaj Syiah kita pasti berbeda dengan yang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala begitu juga dari agama-agama ya. Wa ja'alna minkum syir'atan wa minhaj. Ya, setiap tapi apa dalam segi Islam iman ihsannya sama. Itu namanya wahdatul apa namanya wahdatul akidah namanya. Penyatuan akidah dari umat-umat lalu sampai sekarang. Tapi dalam segi ibadah mereka berbeda karena berbeda tata cara. Contohnya Yahudi kalau sholat dia di tembok itu dia rukuk saja. Kalau Nasrani rukuk dan sujud. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi orang Nasrani itu asal sholatnya bukan begini. Rukuk, sujud, rukuk, sujud, rukuk. Dan syaratnya di mihrab. Maka kemana-mana mereka bawa mihrab. Kalau dia tidak di mihrabnya tak diterima. Kalau kita sejadahnya itu kan, dia dibuat mihrabnya. Ya, ada ayatnya tentang kata anna laki hadza. Dia di mihrabnya kan. Jumpai di mana kamu apa dapat makanan ini dari Allah katanya. Pada waktu dia sedang fil mihrab. Nah, dalam mihrab. Puasa, contoh gitu. Puasa kita Ramadan, puasa Nabi Daud. 6 bulan puasa, 6 bulan berbuka. Itu artinya minhaj, tata cara. Tapi konsep dasarnya, ini nih, konsep dasar akidah, ibadah, akhlak itu sama. Cara ibadahnya yang berbeda. Ya, cara akhlaknya yang berbeda. Tapi akidah dan ibadahnya, akidahnya tetap sama. Itu namanya wahdatul akidah atau wahdatul tauhid oleh bersama. Ini salah satu manhaj di sini akidahnya ada tata cara, ibadahnya ada tata caranya. Kemudian ada lagi namanya manhaj al-askariyah. Militernya. Ada militernya. Apa syarat-syarat militernya? Seperti sahabat-sahabat yang juga sebagai sahabat juga sebagai militer. Salat ke dalam takut, dalam keadaan peperangan itu ada tata caranya. Diatur semua itu. Ya. Kemudian nanti nikah mut'ah. Itu kena askariyah. Kena darurat militer itu. Ya, berbulan-bulan untuk pulang kan. Naik darah putih jangan ada kota. Akhirnya ya Rasulullah ini udah naik darah putih kota ini artinya. Ya, udah kunang-kunang nih kan. Batu itu seperti istri juga nampak kan. Maka waktu itu Allah halalkan apa? Nikah mut'ah. Tapi oleh Syiah begitulah dia sampai kiamat dilanjutkannya. Itu masuk manhaj itu tata caranya askariyah. Ijtimai kehidupan sosial masyarakat. Begitu juga ada tata cara bagaimana bermasyarakat. Disebut dengan berarti hablum minallah wa hablum. Tata cara dengan Allah, tata cara dengan masyarakat. Diatur semua dalam Islam. Siasah politiknya. Diatur juga sistem politik. Contoh apa? Kalau terjadi peperangan, pertama wanita-wanita tidak boleh dibunuh kecuali wanita yang ikut berperang. Orang-orang tua tak perlu dibunuh karena tak dibunuh mati sendiri dia. Untuk apa pula dibunuh orang tua. Kemudian Pak tidak boleh merusak, tidak boleh membunuh anak-anak. Bukan seperti yang di Gaza habis anak-anak dibuat. Dan sudah ada komitmen internasional menganggap bahwasanya Israel ini Yahudi ini adalah pelanggar kemanusiaan yang terham yang terbesar. Iya, seharusnya dulu kan. Ini udah tinggal berapa orang tinggal. tapi syukur. Bagi mereka untung Pak, mereka dapat syahid kan. Itu ya. Itu bentuk itu hikmah. Iya. Nah. Kemudian apa? Rumah-rumah ibadah tidak boleh dirusak.
Ini kode etik dalam politik. Ya, enggak boleh. Kenapa? Lakum dinukum. Allah jelaskan. Kebebasan-kebebasan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan mau nama cicak, mau nama kecoa, mau menyembah orang, menyembah apa. Ya, tidak Allah itu bahasakan. Ya, kenapa? Manusia hidup dan bebas memilih. Cuman setiap ide pilih itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dicocokkan nanti, ditanya, siapa yang buat sistem alam ini? Ya, kalau dia jawab, engkau yang kamu sembah siapa? Tidak cocok, itulah masalahnya nanti. Ya, dia mengatakan yang menciptakan alam ini Allah, padahal yang disembah bukan Allah. Berarti tidak sinkron antara ucapan, perbuatan dengan di hati. Sedangkan iman itu ya sinkron antara apa yang diucapkan, apa yang di hati, dan apa yang dilaksanakan. Al-iqrar bil lisan, at-tasdiq fi qalbi, al-amalu bil arkan. Kan dilaksanakan di situ. Jadi kalau kita menengok, subhanallah, Islam ini sistem dibuat Allah. Cuman apa? Liqaumi ya'lamun, liqaumi ya'qilun. Bagi kaum yang mau dia belajar, bagi kaum-kaum yang mau menggunakan akalnya, itulah yang mendapat. Ya. Maka akhirnya apa? Laqad amana man aman, wa laqad kafara man kafar. Yang beriman juga, yang kafir juga. Ya. Lengkap sekali. Kemudian dalam segi tatanan sosial, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fikihnya. Ya, iktisadiyah ekonominya, ini yang saya katakan tadi. Sistem ekonomi. Hebat, bukan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kita kok bisa terjual? Padahal dulu uang kita kan uang dirham, ringgit, dulu perak, kan? Kok bisa berubah jadi kertas? Nah, inilah hebatnya apa? Orang-orang Yahudi dalam mempengaruhi itu, termasuk Amerika yang dalamnya adalah mayoritasnya Yahudi yang mengatur kemajuan Amerika Serikat itu. Diganti dengan uang kertas. Akhirnya sekarang apa? Kita kalau dengan uang emas, sebentarnya bisa kita lunasi utang orang. Nah sekarang jawabannya, bisa enggak kita berganti? Itu kan di Papua itu kan kita kuasai, jangan dikasih sama mereka apa tuh? Apa namanya yang di Papua? Freeport itu. Emas sebanyak itu. Coba kita buat uang emas. Takkan pernah inflasi, takkan pernah. Ya, kita apa? Kita berutang tapi kita bayar dengan emas. Emas kan mahal harganya, mungkin dia memerah. Ini bayar dengan kertas. Akibat dengan kertas itu apa? Fluktuasi dia kan, mata uang dolar dengan rupiah itu tetap dia dolar naik rupiah. Tapi kalau emas dengan dolar, naik emas naik dolar, naik emas naik dolar. Mengapa kita tidak pindah ke emas saja? Meskipun emas banyak kita itu Pulau Jawa itu emas semua. Mas Joko, Mas Karim. Jadi ini yang kita perhatikan. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan sistem dan manhaj yang Allah buat. Akibatnya gitu, kita menderita sendiri. Ya, karena kita mau diota-ota orang kan. Ini banyak OTG kan, otak gadang. Itu saja. Dan terakhir adalah masalah akhlakiyah. Banyak sebenarnya ini manhaj ini istilahnya apa? Tata cara. Yang saya katakan ini dari persoalan yang sebesar-besarnya sampai kepada persoalan yang sekecil-kecilnya diatur dalam Islam. Cuman mau enggak kita menjalankan itu? Contohnya menguap harus ditutup kan? Itu kan menguap kita tutup. Kalau bersin kita ajakan alhamdulillah. Yang mendengarnya semuanya doa. Nih, Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar semua yang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah konsep ya, akidah, ibadah dan akhlak. Itu yang pertama, yang kedua. Konsep. Yang kedua, kita perhatikan
Yang kedua program. Program. Jadi dari konsep dasar tadi Islam, iman, ihsan itu dibuat program. Ya. Program itu ada 5 paling tidak. Ya. Ada konsep, tak ada program, tak jadi. Kalau programnya kurikulum kan. Ya. Jadi konsep pendidikan kemudian dari rencana yang ingin kita capai dari pendidikan itu dibuatlah kurikulum. Ya, kurikulum. Kurikulum kehidupan itu itulah program. Pemerintah kan punya program juga. Ya, program pemerintah ini program Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pertama? Program Allah Subhanahu wa taala bagaimana cinta dan kasih sayang tersebar. Rahmat. Bisa kita buktikan? Kita buktikan. Kita buktikan. Di program yang pertama Allah adalah bagaimana supaya cinta dan kasih sayang itu tersebar. Sebab apa? Kalau tidak ada cinta kasih sayang, kacau. Kalau kacau, kita tak bisa bekerja. Kita tak bisa berbuat aktivitas. Kalau sudah kacau semuanya. Keamanan dan kenyamanan. Keamanan kenyamanan itu ada karena terdapat daripada cinta dan kasih sayang tadi. Contoh, cinta kasih sayang itu mahabbah warahmah. Sayang. Sifat Allah yang pertama apa? Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Itu buktinya keinginan Allah itu. Ya, kita diprogram untuk saling mencintai, menyayangi. Kemudian Nabi diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nampak? Nampak keinginan Allah itu nampak. Kemudian setiap kita bekerja apa disuruh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Cinta dan kasih sayang. Karena kita tak bisa bekerja tanpa kasih sayang Allah. Melihat, mendengar, bergerak, berbicara, semua itu kan kasih sayang Allah. Kalau Allah stop itu habis. Struk permanen itu. Nggak ada bisa. Nelan air pun tak bisa. Ini kasih sayang Allah. Cuman ketika kita bergerak, melihat, mendengar, ingat enggak kata kepada yang ngasih itu. Maka apapun yang kita lakukan, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ibadah, Allah suruh kita beramal ibadah. Kena rahmah juga. Melaksanakan ibadah, meninggalkan perbuatan maksiat, ati Allah wa ati Rasul la'alakum turhamun. Oh hebat. Anggap rahmah semuanya. Nah, jalan enggak program kasih sayang ini? Kalau jalan program kasih sayang, enggak ada pejabat tuh yang korupsi. Orang banyak tak makan. Dia mewah. Kenapa? Rahmah itu yang sudah Allah cabut. Kasih sayang. Ibadah. Rumah ibadah. Rahmah juga. Coba doa masuk masjid. Allah maftahli ababa rahmah. Masya Allah. Tentu kalau kita tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis Nabi, kita tidak akan mendapatkan kehebatan itu. Ternyata ibadahnya juga rahmah. Assalamualaikum warahmatullah. Jamaahnya juga rahmah. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Berjamaah mendatangkan kasih sayang. Bercerai-berai azab. Suami istri rahmah juga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Masya Allah. Hebat. Sampai nanti ketika kita mati, rahmat. Warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kita tengok. Ketika mati. Masuk surga, rahmah juga.
Surah Al-Insan bagian akhir. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan hamba yang dia kehendaki ke dalam surga rahmahnya. Rahmatus. Sampai di surga, jumpa dengan Allah, rahmah lagi. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam kepada orang yang sampai ke surga. Kalian telah dapat rahmat Allah dulu di dunia, kalian berjumpa dengan aku di surga. Semua lini kehidupannya penuh dengan rahmat. Kenapa? Kita diprogram untuk itu. Dari mana datang rahmah itu? Dari Islam, iman, ihsan. Inilah yang membentuk rahmah. Makanya kalau Islam, iman, ihsan, kalau orang sudah beriman, beramal ibadah, berakhlak, kalau dia jadi politikus yang baik. Ya. Kalau dia jadi jadi pengusaha yang baik. Ini yang membentuk semuanya. Dia jadi baik. Kalau dia kaya, dia berbagi karena rahmat. Hebat sekali ya. Jadi kalau kita sayangnya kadang-kadang di masjid kita buat pengajian tak berapa orang hadir. Nah, itulah. Padahal kalau sampai kepada mereka ada jamaah itu yang bilang, iya juga Ustaz ya. Saya dengar ceramah-ceramah Ustaz tadi begitu kata. Baru kita terasa katanya. Nah, coba dirasakan kajian-kajian itu sebelah. Sisi-sisi yang Allah berikan dalam kehidupan. Kasih sayang. Maka hadis Nabi mengatakan, hadis kursi mengatakan, apa katanya? Kasih sayangku mengalahkan marahku. Coba cek dalam Quran tuh. Mana banyak kasih sayang daripada marah Allah dalam Quran. Lebih banyak kasih sayang. Lebih banyak. Ya. Jadi sebenarnya kasih sayang Allah itu mengalahkan segala kebencian-kebencian Allah. Kalau sempatlah berimbang, azab kita. Tak ibadah suruh tempeleng oleh malaikat. Terbang telinga, tempeleng dia katanya. Maka saya tanya ke jemaah kadang-kadang, ya, apakah kita Allah mau adil sama kita? Jawabannya, iya. Kalau saya tidak mau. Kalau Allah adil sama saya, celaka saya. Sebulan sehat, sebulan sakit. Deal? Setahun bergigi, setahun tanggal gigi semuanya. Deal enggak tuh? Tapi apa? Alaihissallahu biahkamil hakim. Allah maha adil. Ya. Jadi kita beralasan, kenapa tak ngaji karena saya sakit? Mana lama sakit Anda daripada sakit Ayub alaihissalam? Allah sudah buat contoh-contoh, tidak bisa kita ngelak. Kamu sakit gigi dia seminggu, udah lupa ibadah. Ayub itu. Nabi Yunus sampai ke perut ikan. Nah, banyak ujian-ujian Allah yang Allah berikan pada Nabi. Supaya apa? Supaya umat nanti tak bisa beralasan. Kamu alasan apa? Mana kuat penyakit ini pada mana susah ini daripada ini. Berjuang, mana berat perjuangan kamu dari perjuangan Musa menghadapi Firaun. Nah, balik kepada pokok kita persoalan. Jadi kita ini diprogram untuk saling mencintai dan menyayangi. Orang Kristen juga situ. Cinta kasih dia katakan. Karena itu Taurat Injil Zabur itu sih. Cuman bedanya Taurat Injil Zabur yuharrifunal kalima amawadi'i. Allah menjelaskan surah Baqarah. Mereka sudah merubah-rubah konten kitab mereka. Isi kitab sudah mereka rubah. Nah, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, para pemirsa yang milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian dari cinta dan kasih sayang nih apa sebab merembes yang kedua dia saling menjaga kesatuan dan itu program. Innama ummatukum ummatan wahidah. Kamu umat yang satu. Meskipun akidahnya berbeda-beda, tapi dia satu. Keturunan Adam dan Hawa. Satu bangsa, satu suku, satu daerah. Itu yang mau dijaga. Jadi kalau cinta kasih sayang hilang, mungkin kita bersatu? Tak mungkin.
Itu yang kita kata sistem ekosistem itu gitu kan. Ya. Kalau hilang kasih sayang, persatuan tidak akan ada. Pasti. Wa antasimu bihabillah jami'ah. Solusinya. Karena itu apa? Berpeganglah kalian terhadap agama. Mana agama Allah tadi? Akidah, ibadah, atau Islam, iman, ihsan. Berpeganglah ke situ. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Ini sudah jelas sekali saling mencintai menyayangi, dan dia itu akan membawa kepada apa? Saling menjaga persatuan dan kesatuan dan persatuan. Nah, kalau kesatuan dan persatuan sudah tidak dengan cinta dan kasih sayang, orang akan menjalin persaudaraan. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa? Islam, iman, ihsan. Itulah dia. Orang Islam, iman, ihsan itu yang bersaudara. Ini saya hadir sini karena ikhwan-ikhwan ini. Karena ukhuwah ini. Masa saya ceramah sendiri-sendiri? Kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti arti saudara. Seperti apa? Orang kafir, orang mukmin itu saudara kita. Ya. Kalau tidak ada mereka, tidak tahu kita dengan neraka. Kenapa? Neraka kan untuk orang kafir. Allah sudah katakan, wa'iddat lil kafirin. Sesungguhnya watakun nar allati wa'iddat lil kafirin. Takutlah neraka yang disediakan untuk orang kafir. Dengan adanya kafir itu ada surga. Karena kita milih surga. Ya, kita pilih agama Islam. Jadi di sini kita perhatikan jadi kasih sayang dia akan membawa persatuan. Kasih sayang dan persatuan akan membuat kita bersaudara. Saya salut saya di Indonesia inilah. Ya, tidak ada negara yang bisa bersatu sementara pulau kita banyak, bahasa berbeda-beda, tapi sekarang masih bisa disatu. Nah, inilah oligarki dan orang-orang yang selain orang Indonesia yang mau menghancurkan apa ini. Asas-asas Pancasila sudah mulai diamandemen apa semua. Ini kan niat buruk ini. Itu saya tengok beberapa WA ada kemudian sekarang ulama-ulama untuk membahas itu kembali. Mau kita bawa kemana Indonesia ini? Ya, apalagi pidato Mahfud MD ya, yang pada suatu ketika nanti akan terjadi disintegrasi bangsa. Kalau disintegrasi bangsa dari mana? Dari memecah belah dulu. Nah, memang cara Belanda itu seperti divide et impera kan, diadu domba kemudian berpecah. Maka terjadi negara-negara kecil seperti Soviet sekarang. Saya salut Indonesia dengan Pancasilanya. Maka sekarang Pancasila itu mau dirubah, mau diganti, mau diamandemen, dan banyak undang-undang yang amandemen. Tujuannya apa? Supaya jangan kita bersatu. Karena ini udah jelas ini. Ya, kita tetap bersaudara. 4 adalah saling mentaati dan loyal. Kalau kita sudah saling mencintai, saling bersatu, saling bersaudara, kita pasti akan loyal. Taat patuh di situ. Sekarang katanya Bapak mau bayar pajak, pasti orang bicara pajak bayar gitu. Apa? Karena dia tidak percaya. Percaya itu apa? Iman tadi kan. Jadi kalau orang itu sudah tidak beriman, dia akan susah dipercaya. Kalau pemimpin kita banyak beriman, kan banyak penutup ini, banyak pembohong. Ya, hilang kepercayaan masyarakat. Akibatnya apa? Mereka tak patuh lagi. Apalagi isu-isu sekarang di samping pajak apalagi ada asuransi kendaraan bermotor. Kan tidak dibuat tuh. Padahal dalam asuransi itu sudah ada. Dalam pajak itu sudah ada asuransi. Ini buat asuransi baru lagi. Nah, ini Basnas mau dibawa ke pusat. Besok celengan masjid lagi kumpul ke pusat. Habis gitu. Jadi dia kita tidak percaya apa kerja mereka. Ya. Sementara negeri yang gemah ripah loh jenawi ini kan. Togat kayu dan batu. Jadi tanaman. Mana dia? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan hanya kolam susu ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu ada lagu kena ada real, ada kenyataan. Ya, Arab aja susah tumbuh kayu tapi sejahtera juga ya.
Kita beras impor, garam impor, tapi laut terluas. Iya, garam impor juga. Orang-orang ini impor juga. Ini kan tidak-tidak. Nah, ini yang harus kita bereskan sebenarnya. Jadi kalau semua pejabat nih ngaji berubah nih. Ini kalau udah jadi pejabat sama ngaji kita singgung terus kan ya. Nah, sehingga apa? Diuji loyalitasnya. Kita kalau sistem di UIR ini tak baik, pasti bubar. Ya kan? Pasti bubar. Disiplin tak ada, bekerja tak sesuai dengan gaji, bubar semuanya. Siapa orang mau? Ini membentuk sistem itu yang susah. Untung UIR ini ada satu I-nya. Meskipun satu fakultas, iya. Tapi bagaimana yang satu fakultas ini bisa mewarnai? Sebenarnya satu fakultas harus mewarnai UIR ini. Itu kita harapkan. Nah, terakhir itulah saling mengamankan serta menjaga. Ini yang penting. Al-amnu. Yang kita inginkan adalah keamanan dan kenyamanan. Kenapa? Bekerja mau aman. Di sekolah mau aman. Di kantor mau aman. Di rumah mau aman. Di segala lini kita maukan keamanan. Dan keamanan itu tidak akan ada semua kalau cinta dan kasih sayang hilang. Cinta kasih sayang hilang karena Islam, iman, ihsan tidak dilaksanakan. Pasti itu. Nah, itulah yang dikatakan sistem dan ekosistem. Rusak satu, akan merusak. Nah, kira-kira untuk pertemuan kita ini yang kita bahas dulu tentang malah sistem dan ekosistem. Nah, konsep agama Islam, ya, konsepnya yang 5 macam tadi, kita mengharapkan ya yang 5 macam diawali daripada cinta dan kasih sayang. Cuman bagaimana menebarkan cinta dan kasih sayang, Rasul punya konsep. Ifsus salam, tebarkan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifsus salam, tebarkan salam, artinya tebarkan cinta dan kasih sayang. Karena kita tidak akan selamat tanpa rahmah, tanpa kasih sayang kita tidak akan selamat. Inilah yang dapat kita bahas sejak pada pagi hari ini. Kita tak bisa membahas semuanya. Kita penggal-penggal kita bahas. Ini kan namanya kaji bersambung. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau sudah paham kita tutup. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Al-Ustadz. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan juga kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang hadir secara online. Jika ingin bertanya, mohon kiranya untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Terima kasih. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Nampaknya udah paham betul Pak. Ya. Atau memang tak paham sama sekali. Dia dua itu aja. Yang paham betul atau tak paham sama sekali. Ya. Tapi kita berhusnuzan kan, mereka sudah paham. Baiklah Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, dengan berakhirnya kajian tadi, maka selesailah sudah kegiatan kajian Islam rutin bulanan Universitas Islam Riau pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada Al-Ustadz kita, Dr. Haji Nur Hadi Hussein LCMAG, yang telah menyampaikan materi kajian yang luar biasa pada hari ini. Dan juga terima kasih kami aturkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.